Yang dipencet gitu? Enggak. Oh, saya pakai volume bawah. Iya. Bentar lagi kita. Seharusnya saya kalau tarik lurus ke depan, ya itu harusnya ketemu bang, ketemu jalur summit. Terus jalan kok gak ketemu nih jalur. Wah ini beda nih. Terus yang seharusnya jalannya rata kan, maksudnya nggak terlalu terjal atau apa, ini mah tiba-tiba jalanan turun terus bang. Wah jalannya ke sini katanya. Wah diikutin terus, nyisir si aliran air itu. Nah di situ saya sempat kepleset kayak prosotan gitu kan. Nah gak jauh dari pas saya berhenti dari prosotan itu si bibir jurang. Soalnya pas saya ngelewatin pos Simaksi aja, itu ada orang-orang yang lagi yasinan, terus ada yang lagi registrasi. Itu semuanya yang lagi yasinan juga langsung ngecilin suaranya lah sambil ngeliatin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Sanu. Aduh abang, gimana ya bang kabarnya bang? Alhamdulillah. Baik. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Sanu nih. Nah, sebelum Bang Sanu menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih, Bang Sanu. Udah jauh-jauh dari Bogor. Tepatnya daerah Puncak, yaitu dekat Pasar Cisarua, gitu kan. Betul. Yang udah meluangkan waktunya datang ke sini dan insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Sanu nanti. Teman-teman semuanya bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu bang ya? Iya. Oke bang, Cisarua itu kan deket sama Gunung Gede nih ya, gitu kan. Nah katanya gitu kan, lo pengen ceritain kejadian lo saat naik gunung dan 12 jam itu nggak tahu di mana dan sampai bisa dikatakan dinyatakan hilang dan udah pengajian. Iya. Bener itu bang? Benar. Itu tahun berapa ya itu bang? Tahun kemarin. Tahun kemarin, 2024? Iya. Oke, naik gunung mana pas saat itu? Gunung Gede. Gunung Gede, dekat rumahnya berarti gitu rumah. kan. Nah, Gunung Gede juga mungkin jadi inceran teman-teman semua yang naik gunung nih gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Sanu ya cerita nih. Teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran nih. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Sanu, silakan kopinya. Nah, kalau penakian biasanya enakan ngopi bang depan tenda, ya kan? Sambil ngobrolin orang tuh. Udah siap bang ya? Udah. Oke, langsung aja kita sikat. Saya itu kan baru turun dari Gunung Slamet. Nah, ketemulah sama si Dava sama Randy ini. Kenalan lah. Nah, yaudah tuh udah kenalan, udah turun dari Slamet, nyampe rumah tuh biasalah nongkrong sama teman-teman kan, ngopi. Nah, di situ tuh cerita-cerita lah di gunung kayak gimana, seru kan.
Nah terus ada temen yang ngomong gini, awas lu katanya, jangan naik gunung mulu ntar hilang katanya. Apaan sih kata Sanu tuh, nyantai aja. Terus ya udahlah, udah tuh pertemuan pertama udah pada pulang. Sampai pertemuan keduanya ada yang bilang lagi, jangan naik gunung mulu ntar hilang katanya, awas aja lu hilang di gunung katanya. Oke, pertemuan kedua, nah itu tuh beda-beda orang bang yang bilang saya hilang tuh. Nah sampai akhirnya di minggu selanjutnya nongkrong lagi, terus teman bilang kayak gitu lagi. Wah di situ kan mikir ya, wah ada apaan nih, kok jadi orang-orang pada ngomongin hilang terus. Ya udahlah, dihirauin kan, dicuekin. Besokannya saya itu lagi ngopi kan biasa depan rumah di teras. Nah si Dapa ini yang dari Selamat ini nelfon, ngabarin bahwa pengen naik gunung. Nah pas ditelepon itu, woi gunung mana gitu kan. Gede aja yuk katanya. Gede? Kenapa gede? Ya yang deket aja, yang deket katanya. Oh ya udah, siapa aja, ajakin tuh si Randy katanya. Ya udah dia mau emang. Udah ntar kabarin dulu. Nah akhirnya udah dikabarin tuh, udah dapet tanggal 26 Oktober. Nah sampai di mana di tanggal pendakian, tanggal keberangkatan. Nah mereka tuh pada dateng lah ke rumah, habis belanja logistik dulu segala macem kan, preparein. Nah gak lama, jam habis asar kita tuh udah mulai berangkat tuh ke base camp. Sampainya di base camp itu sekitaran jam 4 lewat deh. Jam 4 lewat kita udah ngurus-ngurus registrasi segala macem. Sampai akhirnya kita mutusin buat berangkat sore. Di situ udah dikasih tahu sama si bapak base campnya nih, jangan dulu naik katanya. Ini mau maghrib katanya, takut jam-jam rawan katanya. Kita ngeyel kan ya bertiga bang. Terus ya udahlah maksa buat naik. Di situ, oh ya udahlah kalau mau naik katanya. Di situ jam setengah 6 kita mulai pendakian, mulai nge-track tuh. Posisi saya di paling belakang, temen saya si Randy di tengah, si Dapa paling depan. Udah tuh naik, jalan, mulai perjalanan sampai pos ojek tuh mau maghrib, terus break dulu kan, istirahat, diam dulu nungguin azan udah selesai. Udahlah kita mulai lanjut lagi perjalanan. Nyampe pos 1 tuh kisaran ada kali 1 jaman. Emang ritme perjalanannya itu agak lama bang. Pertama nyantai. Nah tadinya mau mutusin buat istirahat di situ, cuman gara-gara gak ada pendaki lain, sepi, bener-bener sepi. Ya udahlah, kita lanjut aja di pos selanjutnya, ngebreak di pos selanjutnya. Ya udahlah, semua setuju. Kita lanjut lagi ke pos 2. Nyampe pos 2 itu jam 7 apa, pokoknya agak lama lah. Nyampe pos 2 kita langsung terabas lagi ke pos 3 karena mikirnya di pos 3 pasti rame nih orang-orang pendaki. Ya udahlah, kita mutusin buat ke pos 3. Posisi itu saya masih di belakang sama kayak di awal. Habis dari situ akhirnya nyampe pos 3, banyak orang. Nah mutusin buat ngopi-ngopi dulu, nyantai di situ. Ngopi, cerita, seru-seruan kan, ngobrol sama pendaki lain, cerita. Di situ pas kita udah mutusin buat lanjut ke Surken, nah di perjalanan itu si Dapa masih, ya namanya juga anak muda, kita semua kan ngomongnya tuh agak gimana ya, agak sompral lah gitu, agak sompral. Terus ya udahlah, mumpung saya inget kan, wih jaga omongannya, ini di hutan, di gunung gitu kan. Terus gak sopan lah, saya mikirnya terlepas lu percaya atau enggak ke hal-hal yang gaib gitu kan, sopan lah gitu. Ibaratnya kita namu ke rumah orang, tapi kitanya gak sopan, ntar tuan rumah juga kan marah gitu. Oh ya udahlah, kata dia, oh iya ya maaf katanya. Udah tuh kita mulai lanjutin lagi, nyampe pos 4 kita lewatin sampai akhirnya di pintu Surken. Di pintu Surken kita sempet dokumentasi dulu, foto-foto, bikin video karena seneng kan udah mau nyampe Surken. Nah di situ pas sampai Surken kita sempet diem dulu karena emang malam juga, itu malamnya emang lagi bagus bang. Oke. Langitnya lagi cerah gitu kan. Keinget tuh omongan teman-teman yang di rumah, awas hilang. Wah ini pendakian ada apa nih gitu kan, aman gak ya gitu. Oh ya udahlah, cuekin lagi kan, itu mah paling ya udahlah teman-teman ngomong kayak gitu,
ngasih tahu doang biar hati-hati. Ya udahlah dilupain tuh omongan itu, lanjut lagi kita itu ngecamp di barat bang, di barat. Nah kita lanjut ke Surken Barat, sampainya di area camp itu kita ngedirin tenda. Nah malamnya tuh ya biasalah masak-masak, ngopi kan. Nah sampai akhirnya udah tuh di jam 12 malam tuh kita mutusin buat istirahat. Nah si temen saya yang dua ini itu tidurnya pulas bang. Nah saya di tenda itu susah tidur kan, emang kebiasaan kalau di gunung pasti susah tidur. Nah di situ saya ngedengar apa sih langkah kaki. Saya kira itu orang mau kencing tadinya, tapi dipikir-pikir kok gak ada penerangan, gak ada headlamp gitu kan. Terus lama juga ini. Nah posisinya itu muterin tenda bang, si langkah kakinya muterin tenda terus sampai setengah jam. Saya lihat jam, wah udah setengah jam, udah setengah satu, masih ada aja nih yang muterin tenda. Kesel kan, penasaran juga. Ya udahlah dibuka tuh tenda sampai keluar. Pas dilihat gak ada siapa-siapa bang. Sedangkan itu saya ngediriin tenda tuh agak jauhan lah sama tenda-tenda lain. Jadinya wah ini bukan orang nih kata sana tuh. Jadi ya udahlah mutusin buat maksa tidur tuh, sampai akhirnya tidur. Bangun di jam 6 pagi. Nah teman saya si Randy itu mutusin buat summit. Karena saya dari awal pun saya bilang, wah saya mah gak mau summit, mau diem di Surken. Saya pengen diem di Surken, ngomong gitu ke teman-teman. Nah oh ya udah kalau kayak gitu katanya, gua summit sendiri ya katanya. Oh ya udah hati-hati aja, bareng aja sama pendaki lain gitu kan. Nah si Dapa ini mutusin buat masak, buat sarapan. Nah si Dapa masak. Nah saya pamit lah ke si Dapa. Dap, gue izin dulu ya, pengen ke air gitu kan, pengen BAB. Oh ya udah jangan jauh-jauh. Iya kata. Jalan dari area camp ke tempat buang BAB itu sekitaran 1 menit 2 menit bang, deket banget itu. Sampai akhirnya nemu bolongan di di rerumputan semak-semak, bolongan buat masuk ke dalam. Ya udahlah masuk ke dalam situ. Masuk ke dalamnya lagi tuh kisaran 10 sampai 20 meter, nggak terlalu jauh lah, deket lah. Sampai akhirnya nemu spot buat BAB. Nah pas BAB itu saya nggak permisi nggak apa, langsung aja BAB tuh, kok orang udah gak tahan kan. Nah pas saya lagi BAB itu tuh ada di depan saya ada sosok bisa dibilang kuntilanak lah, soalnya ngeliatin terus tuh. Saya cuekin aja, orang emang dari kecil ya bang ya, emang sering lihat waktu kecilnya saya. Jadi ya udahlah ngeliat sosok kayak gitu, ya udah biasa aja cuek karena udah tahu perwujudannya kayak gimana. Ya udah saya cuekin. Berhubung itu masih pagi juga kan, masih jam 6. Sesudah BAB itu ya udah saya mutusin buat balik lagi ke Surken. Nah pas mau balik lagi ke Surken, saya balik lagi ke jalan yang tadi lewatin tuh, si jalannya udah gak ada bang. Si jalannya udah gak ada, nutup sama rerumputan, udah gak bisa dilewatin. Saya coba buat nerobos itu gak ada. Dan suasananya pun tiba-tiba gimana ya, kedap suara tuh, kayak suara angin, suara burung, gak kedengeran apa-apa. Sampai akhirnya saya di situ mulai panik kan, waduh ini jalan yang tadi kemana kok bisa hilang gitu kan. Ya udahlah saya diam dulu di sini, di tempat itu. Saya mikir ini harus kemana ya, nyari jalan lagi aja, seorang ini masih deket kan, siapa tahu ntar ada bolongan lagi atau bisa keluar buat ke Surken. Nah di situ saya mutusin buat ke arah ke jalur summit buat ke puncak. Otomatis kan dari saya ngediriin tenda juga deket kayak ini shelter, ini jalur summit, nah ini tenda saya. Seharusnya saya kalau tarik lurus ke depan ya itu harusnya ketemu jalur summit. Nah pas saya terus jalan kok gak ketemu nih jalur. Wah ini beda nih. Terus yang seharusnya jalannya rata kan, maksudnya nggak terlalu terjal atau apa, ini mah tiba-tiba jalanan turun terus bang, turun. Sampai akhirnya saya, wah ini udah gak bener nih kata saya tuh. Oh ini mah nyasar, itu baru di 1 jam pertama. Sedangkan saya mikirnya kalau buat tembus ke jalur summit itu harusnya deket kan, deket banget lah itu. Nah di situ makin panik kan, mulai panik tuh di situ. Wah ini gua nyasar, harus gimana ini? Nah sampai akhirnya saya jalan lagi nemu
aliran air. Wah, ini kayaknya nunjukin jalan ke surga nih. Soalnya kan saya mikirnya kalau nemu jalur air itu, kalau tersesat pasti bakal ketemu jalan. Ya udahlah, saya ikutin tuh si jalur air sampai akhirnya bukan jalan yang benar yang saya temuin, malah jurang bang. Saya saking keponya, sama saya ngerangkak buat lihat ke bawah gitu. Ternyata emang benar-benar jurang bang. Itu di bawah udah pepohonan jauh tinggi banget. Di situ saya gemeter kan, bingung harus gimana. Ya udahlah buru-buru ngejauhin si bibir jurangan itu. Saya balik lagi, pas udah balik lagi mikir tuh, wah ini udah gak bener nih. Di situ udah sambil teriak-teriak minta tolong, terus gak ada jawaban, suasananya kedap suara gitu loh, gak ada suara apa-apa. Wah di situ saya makin panik, makin diem. Nah posisi saya itu di situ pakai jaket bulang, pakai celana panjang yang cepet kering, terus di situ saya masih pakai sendal tuh. Sampai akhirnya saya balik lagi ke jalan yang saya barusan lewatin. Nah, pas saya balik lagi, yang harusnya jalannya itu, kalau balik lagi nanjak kan harusnya. Nah, pas saya balik lagi itu, si jalanan yang tadi saya lewatin itu harusnya nanjak, jadi malah turun lagi bang. Malah turun terus ke bawah. Lah kok ini beda jalannya? Ini di mana? Kata Sanu tuh. Wah ini udah gak bener nih, makin panik di situ makin. Wah. Harus ngapain ya ini? Bingung tuh, masih diem di situ sampai akhirnya ya udahlah, mau gak mau ini harus terus jalan sampai ketemu jalan. Di situ diem nenangin diri, terus lanjut jalan. Nah pas lanjut jalan ini kan turun sampai akhirnya nemuin jalan setapak tuh bang. Wah ada jalan setapak nih. Ya udahlah diikutin jalan setapak, ikutin terus. Itu mulai lumayan lama lah, sekitaran 1 jam atau 2 jam perjalanan. Itu gak nemu tanda-tanda orang pernah ke situ kan, gak ada tanda-tanda kehidupan lah. Ya udah, wah ini fix nyasar sih gini. Sampai akhirnya saya nemuin lembahan. Bukan saya nemuin lembahan sih, lebih tepatnya saya di lembahan itu. Kenapa saya bisa bilang lembahan? Karena di kanan kiri saya itu tinggi gitu loh, kayak punggungan. Wah berarti ini saya di lembahan nih. Pas nengok kanan kiri tuh, waduh gak bener ini. Ya udahlah di situ mikir mau naik ke atas atau gimana ya. Nah pas saya jalan lagi itu ketemu jalur air. Nah di situ saya mau mikir, wah ikutin lagi apa jangan ya. Nah tapi di situ kayak ada suara yang manggil-manggil buat ngikutin si jalur air itu. Kayak jalannya ke sini loh, jalannya ke sini katanya. Ya udahlah diikutin tuh bang. Diikutin terus sampai akhirnya saya nemu kubangan air, saya minum tuh kan. Sebelumnya kan saya BAB ya, bawa botol mineral gitu kan. Nah si botol itunya tuh saya buang bang sebelumnya. Gara-gara kesel gitu. Gara-gara nyasar terus wah ngelampiasinya ya udahlah ke situ, botol dibuang. Nah pas ketemu si kubangan air itu saya nyesel. Wah kenapa tadi botol itu dibuang ya? Buat buat cadangan air saya. Ya udahlah mau gak mau kan, udah gak ada botol, udah gak ada buat tempat air, persediaan air. Udahlah saya minum tuh sebanyak-banyaknya, minum sampai banyak banget. Karena emang di situ saya posisinya cuman bawa skop sama tisu, gak bawa apa-apa, jam tangan gak bawa, HP gak bawa. Ya udahlah. Sampai akhirnya saya ikutin si jalur air itu. Nah, saya kepleset bang di situ bang. Kepleset, sendal saya putus. Terus di situ saya posisinya nyeker tuh, gak pakai apa-apa, gak pakai alas kaki. Diikutin terus si aliran air itu sampai akhirnya temu jurang lagi. Wah ini siapa nih yang ngasih tahu jalan buat kesini? Nggak bener nih, ini nyasarin saya, ini siapa yang manggil tadi gitu. Sampai akhirnya kesel kan di situ, dipanggil cuman jalannya malah ke jurang lagi. Nah ya udahlah sampai situ saya balik lagi ngejauhin si bibir jurang itu. Saya mikir ini harus kemana ya. Ya udahlah saya maksain buat naik ke si punggungan itu yang tadi saya bilang tadi kan. Naik ke punggungan dengan susah payah, emang nggak ada jalur bang situ. Saya apa aja kayak akar atau ilalang saya tarik buat saya naik gitu. Kan itu emang posisinya benar-benar gini ya bang ya, curam banget. Nah sesampainya saya di atas punggungan itu kan, saya tuh mikir bang, saya mikir kemungkinan terburuk lah, pikiran-pikiran buruk saya. Apa saya sampai dievakuasi atau gimana gitu kan. Panik di situ, benar-benar panik. Saya
ngeblank kan, apa pikiran terpuruk lah. Nah dari situ, waduh saya gak bisa nih kayak gini terus. Saya harus benar-benar nyari jalan nih, gerak. Kalau saya diem aja, saya gak bakal nemu jalan gitu kan. Sampai akhirnya saya jalan lagi tuh, turun lagi, sampai akhirnya saya dari punggungan turun lagi ke bawah ke lembahan sebelahnya. Pas saya turun, itu nemu jalur air lagi bang, sekali lagi. Nah, sama kayak yang di awal barusan tadi, ada yang manggil-manggil lagi. Oh jalannya ke sini katanya. Wah diikutin lah, diikutin terus, nyisir si aliran air itu. Nah di situ saya sempat kepleset bang, kepleset kayak prosotan lah, prosotan gitu kan. Nah gak jauh dari pas saya berhenti dari prosotan itu si bibir jurang. Itu makin panik kan. Kalau emang saya benar-benar terus merosot gitu kan, saya bisa-bisa jatuh gitu ke jurang itu bang. Pas saya ikutin sebentar lagi ke si bibiran jurang itu, saya ngikutin di pinggir di pinggir arilan itu, sampai akhirnya saya melihat ada curugan bang. Nah ternyata saya itu di bibir curug itu. Posisinya itu kayak curugnya tuh kayak gimana ya? Liter U, di bawahnya air. Saya megangin ke pohon kan, lihat ke bawah, itu tinggi banget. Terus si curugnya itu indah bang, kayak pinggir-pinggirannya atau bebatuannya itu kayak bagus banget lah, kayak di Ciletuh, Geopark, kurang lebihnya kayak gitu. Nah sampai akhirnya saya masih mandangin si curug itu kan, bagus banget kan. Ingat kan saya harus balik lagi, terus ya udahlah saya balik lagi. Saya juga di situ takut jatuh ke bawah. Nah di situ saya minta tolong bang, teriak-teriak, tolong ya, mikirnya takutnya ada orang tuh di bawah curugan itu, mikirnya. Gak ada sautan, gak ada apa, keadaan masih hening. Itu posisi jam 3 deh, soalnya matahari juga udah agak turun kan. Sampai akhirnya saya balik lagi, naik lagi ke punggungan sebelahnya, naik lagi. Itu susah payah sampai saya tangan udah pada luka-luka, baret-baret gitu kan, kaki juga sama, sampai udah pada perih. Nah sampainya di punggungan itu saya tuh mikir, nendangin diri, wah ini harus gimana ya, ngikutin jalur air udah gak nemu. Yang saya pikir itu bakal ke desa atau ke apalah mikirnya tadinya. Terus ya udahlah saya mutusin buat naik ke pohon buat lihat area sekitar. Naiklah saya naik pohon. Sesampainya di tengah-tengah pohon, baru naik setengah pohon lah, itu si kabut tiba-tiba muncul bang. Tiba-tiba muncul, nutupin semua pandangan saya. Langsung cepet banget tuh kabut. Kayak bener-bener langsung nutup lah pas saya naik pohon itu. Di situ saya mikir, wah apa gak boleh lihat sekitar ya ini? Wah ini mah udah deh, gak boleh lihat saya itu ada di mana gitu, kayak ditutupin, bener-bener ditutupin. Terus saya turun lagi lah. Saya mikir tuh di situ, diam dulu, nenangin diri lagi. Sampai akhirnya saya mikir harus kemana nih jalannya. Ini udah jam sekitar jam 3-an. Di situ saya ke titik paling tinggi. Mau gak mau saya sebelum gelap harus gerak terus. Karena kalau misalnya gelap saya gerak juga kan bahaya juga ya bang ya. Di situ saya akhirnya di punggungan yang satu ini saya maksa buat naik ke atas bang. Setelah maksa 5 menit 10 menit maksa, itu aksesnya jalurnya emang benar-benar gak bisa dilewatin. Sampai akhirnya saya, wah ini ketutup ilalang lah. Saya buka pakai tangan gini juga udah sakit-sakit kan, udah benar-benar gak ada jalan setapak. Sampai akhirnya saya mutusin buat turun lagi ke lembahan buat nyebrangin ke punggungan sebelahnya lagi. Nah pas turun juga saya itu nggak nyisirin turun, enggak bang, saya ngejatuhin badan aja ke bawah karena emang benar-benar curam, terus gak bisa buat diturunin pakai kaki. Ya udahlah saya ngejatuhin badan, ngeprosotin badan gitu kan, sampai nahan-nahan akar ilalang buat biar saya tuh gak langsung jatuh ke bawah lah. Itu posisi udah mulai sore, saya naik lagi ke atas. Nah di situ saya udah udah putus asa lah, kayak wah jalannya udah gak ketemu nih,
udah capek banget kan, fisik udah kekuras gitu kan, belum makan tuh. Pada saat pagi itu tuh belum makan, belum apa, tiba-tiba harus mulai nge-trekking berapa jam tuh, gak berhenti itu terus jalan. Sampai akhirnya saya nangis lah bang di situ bang, nangis mikirin wah ini gua bakal ditemuin apa enggak ya, bakal ketemu jalan apa enggak ya. Nah di situ saya inget tuh saya tuh hilang di Surken. Saya berdoalah minta pertolongan sama yang punya kawasan di situ, yaitu Raden Surya Kencana. Nah di situ saya tuh ngirim Fatihah ke Raden Surya Kencana, ngirim Fatihah. Udah dari situ yaudahlah saya lanjut jalan lagi. Nah gak lama dari situ si kabut yang tadinya benar-benar tebal itu tiba-tiba hilang bang, hilang, kebuka, dikasih pertolongan nih, kabutnya benar-benar kebuka, cerah lagi. Di situ saya makin semangat kan, yang tadinya udah lemes, udah gimana, saya makin semangat. Saya terus tuh naik ke atas, sampai akhirnya pas naik ke atas itu saya nemuin sampah-sampah. Di situ saya seneng banget tuh, udah nemuin sampah karena mikirnya wah ada orang yang pernah kesini, berarti ini udah bukan jalur nyasar lagi nih, pernah nih ada orang yang pernah di sini. Ada apa? Sampah-sampah plastik. Terus saya pungutin tuh bang si sampah-sampahnya, karena mikirnya takutnya berguna. Kumpulin tuh si sampah, saya kantong-kantongin. Setelahnya dari situ saya sambil mungutin ranting-ranting bang, ranting-ranting sekitaran 60 cm lah, yang ringan-ringan. Saya kumpulin, saya bawa-bawa, mikirnya buat kalau saya kemalaman saya bakal bikin bipak gitu loh, kayak buat darurat. Nah takutnya hujan, takutnya apa, saya udahlah persiapin itu, takutnya malam belum ketemu jalan. Ya udah tuh saya sambil jalan ke atas terus sampai akhirnya di situ saya di kiri saya kayak ada yang ngikutin bang. Saya cuekin kan, apaan tuh item-item gitu kan. Ya udahlah saya cuekin terus jalan sambil motek-motekin ranting pohon tuh, karena mikirnya kalau misalnya ada tim SAR nyari atau apa, ya bekas ada apa si ranting-ranting ini petunjuk saya, apa bekas jalan saya. Sampai akhirnya saya diem matung gara-gara ada sosok yang ngalangin saya. Saya belum pernah cerita ke teman-teman, saya cuma cerita ke kakak yang masalah ini nih, yang masalah ketemu sosok ini. Pas saya jalan ke atas, itu udah mulai mau jam 5 lah, udah mulai gelap. Nah saya matung tuh, di depan saya ada yang diem, sosok tinggi gede, ngalangin jalan saya, matanya merah, kayak apa ya, perwujudannya kayak leak lah, kayak gitulah. Saya matung bener-bener diem, gak bisa gerak apa-apa. Dia juga gak apa, si sosok yang itu tuh nggak ngomong apa-apa sebenarnya, cuman kayak ngisaratin tuh, lu udah jadi milik gua gitu kan, kayak lu gak boleh keluar dari hutan ini, kayak gitulah. Yang saya rasain, saya dihalangin tuh sekitaran 1-5 menit. Si sosok itu tiba-tiba hilang bang. Pas saya lagi matung gak bisa gerak apa-apa, berhubung saya juga udah bisa gerakin kaki, gerakin tangan, si sosoknya juga udah perlahan hilang, udah hilang lah. Saya makin ngepus lagi tuh bang, naik ke atas sampai akhirnya ketemu pita atau tali-tali di pohon. Saya ikutin tuh si tali-tali ini, wah ada tali nih. Kalau udah ada tali, berarti ini orang nih yang buat nih, berarti ini ada jalurnya nih. Walaupun emang si talinya itu jarang-jarang bang, kisaran 10 atau 20 meter, ntar baru ada tali lagi, berjauhan lah jaraknya. Nah sampai akhirnya saya ikutin tuh arah-arah itu sampai dapat jalan setapak juga. Terus di situ saya mikir, wah udah aus banget kan, berdoa pengen ketemu air lagi. Sampai akhirnya pas jalan habis berdoa itu, saya jalan berapa langkah ketemu botol aqua, botol air mineral lah, yang tutupnya ngebuka, terus itu kayaknya air hujan dah, yang isinya tuh bener-bener full lumut bang. Wah ada air nih, minum jangan ya? Kalau gak diminum tapi aus gitu kan, yaudahlah diminum. Saya saring kan pakai kain biar si lumut-lumutnya gak masuk ke tenggorokan. Terus saya jalan tuh, saya bekal tuh si botol itu sama
sampah-sampah yang saya kumpulin tadi, saya mikirnya gini bang, kalau saya gak ketemuin 1 hari atau 2 hari, ya saya mikirnya si sampah-sampah ini tuh mau saya taliin di pepohonan atau apalah, bikin sesuatu yang mencolok biar kalau orang tuh kalau ke situ tuh ngelihat, wah ada apa nih sampah-sampah ditaliin. Nah saya niatnya udah gitu tuh, udah mikir kayak gitu. Sampai akhirnya saya jalan lagi, saya nemuin tanaman begonia bang. Saya sebelum mendaki itu dikasih tahu lah sama teman, lagi main kan ke alam. Nih ada tanaman, katanya kalau buat darurat bisa dimakan, buat cadangan air juga katanya. Nah di situ saya nemu tuh si begonia itu banyak banget. Sampai akhirnya saya ngambilin tuh begonia, saya bersihin, saya kupas-kupasin dari kulitnya buat cadangan makanan saya bang. Soalnya kan saya gak bawa apa-apa nih. Nah saya bawa tuh sampai banyak banget, saya kantong-kantongin, di 4 kantong saya itu full begonia. Sampai akhirnya saya jalan lagi ke atas. Pas jalan lagi si tali-tali itu mulai berdekatan bang, yang tadinya jaraknya jauh-jauhan mulai berdekatan. Nah di situ juga saya ngedengar suara orang lah yang lagi bercanda, kayak suara cewek, suara cowok lagi pada ngobrol bercanda. Di situ saya diem tuh, wah ada suara orang nih. Mikirnya, wah itu di atas ada orang apa sesuatu yang aneh lagi nih, suara-suara bukan orang. Tapi saya niatnya dari awal buat naik ke titik paling atas kan, mau itu saya tembusnya di Pangrango atau di Puncak Gede, saya gak apa-apa lah. Yang penting kalau misalnya saya tembus di Puncak Pangrango juga ya saya udah tahu, udah pernah kan, udah tahu lah. Yang penting saya jalur buat turunnya. Yaudahlah dari situ saya mulai naik lagi sampai akhirnya si vegetasi si pohon-pohonnya ini mulai agak pendek-pendek bang. Wah ini pohon mulai pendek nih, berarti udah mulai tinggi nih, udah agak tinggi. Soalnya kan kalau udah di puncak itu pohon biasanya pada pendek-pendek lah. Di situ saya ikutin, pita mulai berdekatan, jarak 5 meter, pita-pita banyak gitu kan. Bener nih jalan nih, bener nih, fix ini udah saya ketemu jalan. Nah di situ saya udah kondisinya udah gelap, kisaran maghrib lah di situ. Sampai akhirnya saya bener-bener ngepush. Terus saya ngelihat pohon-pohon cantigi. Wah ini udah di atas nih, seneng kan, pohon cantigi kan biasanya ada di puncak. Saya keluar sampai akhirnya si pepohonan itu mulai gak ada. Nah pas saya sadar, saya keluar di Puncak Gede bang, di jalur yang mau ke arah Pangrango. Di turunan itu saya keluar di situ. Nah pas saya keluar itu udah mulai gelap kan ya bang, udah jam 6 lewat lah. Saya ketemu 4 pendaki yang dari arah Pangrango. Dari arah Pangrango saya teriak-teriak lah, bang minta tolong, sambil ngelambain tangan kan, bang minta tolong, minta air gitu kan, sambil jalan sambil ngerangkak gitu, gara-gara ya udah capek banget, udah kekuras banget lah fisik. Terus disautin lah sama si 4 pendaki ini, gak ada bang, gak ada air katanya. Waduh brengsek kan, orang aus gitu kan, masa sih gak punya air. Ya udahlah buru-buru tuh disamperin naik ke atas. Itu udah ngerangkak lah jalan juga ke atas bang. Sesampainya di si 4 pendaki ini ditanya-tanya lah bang lu dari mana katanya. Pakaian udah pada kotor, udah tanah doang basah katanya. Di situ saya ceritain lah sedikit bang, saya habis nyasar dari pagi. Ya udah bang minum dulu, ditangin dulu sama si 4 pendaki ini, ditangin dulu. Ditanya udah makan apa belum bang, boro-boro makan. Ya udahlah gue punya biskuit nih, lu makan dulu bang katanya. Oh ya udah makasih. Itu di situ saya nenangin dulu, makan biskuit dulu. Terus sambil ditanya, bang sepatu lu mana katanya. Gak ada bang, gue nyeker dari pagi udah nyeker, nih sendal gue putus. Diliatin kan ke dia, waduh katanya, lu bawa senter gak? Boro-boro bang senter digituin kan, gak bawa apa-apa nih, cuma ditunjukin nih, cuman bawa skop sama si tisu ini. Waduh ya udah bang turunnya barengan aja katanya. Ngeri juga katanya kalau turun sendiri. Ya bang ditemenin lah, dari puncak itu turun ke Surken tuh ditemenin. Kisaran jam 7 itu kita nyampe pintu Summit. Nah di perjalanan itu tuh saya udah kesakitan lah bang. Kan konturnya tuh bebatuan ya, jalur summit ya, terus dingin juga, terus saya udah luka-luka, udah pada baret,
nginjek batu yang dingin itu benar-benar perih banget. Wah, di situ saya nahan-nahan sakit gara-gara ya malu juga kan ketemu sama si 4 orang ini kalau saya ngeluh, udah ditolongin ngeluh. Ya udahlah, saya terus jalan sampai akhirnya di pintu summit. Nah, ditanyalah sama si 4 pendaki ini, "Bang, teman lu mana?" katanya. "Nggak tahu, Bang," kata Sanut tuh kan. "Ya udahlah, ayo kita temenin ke tempat tenda lu." "Di mana tenda lu?" katanya. "Itu tuh, Bang, di belakang shelter, sanaan dikit." Kita jalan ke situ. Sampai di tempat tenda yang saya buat itu, si tenda tuh udah gak ada, Bang. Ternyata teman-teman saya itu udah turun duluan. Udah gak ada tenda saya, udah gak ada alat-alat, udah sepi di situ. "Wah, Bang, teman-teman lu udah turun ya?" "Iya, Bang," kata gua tuh kan. "Terus gimana?" katanya. "Oh ya udahlah, ikut dulu aja sama kita," katanya. "Ke tenda kita." Ya udahlah, gue itu diajakin tuh ke tenda mereka, ke tenda si pendaki 4 ini. Ditenangin dulu lah di dalam tenda. Nah, di situ tuh si 4 pendaki ini tuh kayak niat gak nolongin gitu loh, Bang. Nah, keadaannya mereka tuh lagi masakan udah hampir jadi. Nah, si 1 orang ini tuh nanya ke saya, "Bang, lu abis ini mau kemana?" katanya. "Lu mau diem di mana?" katanya. Terus saya jawab lah, "Paling diem di shelter sih, Bang. Kalau enggak di musola deh, Bang." "Oh yaudah, mau kapan diantarnya?" katanya. Aduh, padahal saya di situ agak sedikit berharap sih ya, Bang, buat dikasih makan dulu. Soalnya kan itu masakan udah siap, tinggal dituangin lah, udah jadi tinggal makan. Di situ saya, wah, yaudahlah, saya pergi aja dari sini, kata saya. Nah, akhirnya dianterin ke musola. Sesampainya di musola saya turunlah ke mata air buat minum kan, itu aus banget. Minum, bersih-bersih badan, itu udah kotor banget, cuci muka segala macem. Sampainya saya balik lagi ke musola. Nah, di situ saya bingung, Bang. Waduh, ini gua harus kemana ya? Teman-teman gua udah gak ada. Terus di sini juga gak mungkin, dingin banget kan di musola. Sampai akhirnya saya nungguin 2 pendaki yang lagi sholat. Nah, sesudahnya mereka sholat, saya udah gak mau basa-basi lah, langsung nanya aja kan, seharian gak ngerokok. Saya pinta aja tuh rokoknya, "Bang, ada rokok gak?" Ada nih, Bang, katanya. Dikasih rokok lah saya. Terus ditanya-tanya juga sama mereka, "Bang, lu dari mana? Temen lu mana?" katanya. "Lu kok baju-baju lu kotor banget?" katanya. Bang, gua habis nyasar." Dijelasin lah dari awal gua tuh nyasar gimana-gimana. Yaudah tah, ditolongin sama si 2 pendaki ini, saya dianterin ke shelter. "Ayo, Bang, gua anterin ke shelter," katanya. "Lebih aman di shelter," katanya. "Oh yaudah, Bang, makasih tuh." Sambil diterangin pakai penerangan mereka kan, dianterin ke shelter. Sesampainya di shelter tuh gak ada siapa-siapa, Bang. Nah, si 2 pendaki ini tuh ngomong ke saya, "Bang, ini gimana nih? Di shelter gak ada orang, mau kemana?" Sedangkan tenda kita juga benar-benar pas-pasan lah, gak nampung buat 1 orang lagi, gak nampung. Jadinya mereka tuh mikir, "Oh yaudah, Bang, kita ke warung dulu aja yuk. Lebih aman di warung, ada orang," katanya. Saya dianterin ke warung, terus saya dijelasin ke si ibu-ibu warung ini, saya tuh kenapa habis hilang segala macem. Sampai akhirnya saya dibikinin mie itu, Bang, dikasih nasi sama si ibu-ibu warung. Terus ditanya-tanya juga, "Kenapa bisa hilang gini-gini?" Saya ceritain lah. Terus ditanya bawa SB apa enggak? "Gak ada, Bu. SB saya udah dibawa turun sama teman-teman saya." "Ya udah, Ibu pinjemin nih, ada 1 gak kepake." "Gak apa-apa," katanya. "Agak kotor dikit," katanya. Gak apa-apa, Bu. Makasih banget." Tuh, saya ambil tuh si SB. Nah, si 2 pendaki ini tuh pamitan lah sama saya. "Bang, gua geser ke tenda gua dulu ya. Teman-teman gua juga udah nungguin," katanya. Ya. Nah, pas salam-salaman, saya itu dikasih duit 20.000, Bang. Buat bayar si gorengan ini, makanan sama si mie ini yang dibikinin. "Oh iya, Bang, makasih." Karena mereka tahu kan gua gak bawa apa-apa, gak bawa uang, gak bawa apa. Karena alat-alat semua dibawa temen kan, di tas semua. Ya udahlah, mereka pamit. Gue juga pamit ke si ibu warung buat istirahat ke shelter. Itu kisaran jam 8 malam. Nah, perjalanan saya dari si ibu warung mau ke shelter ini, saya itu nemuin orang yang bikin perapian, Bang. Yang bikin perapian, wah, kok ada orang yang berani bikin perapian nih, bikin api unggun lah. Setahu saya kan gak boleh bikin perapian kan. Jadinya, ya udahlah, saya samperin buat nyengetin badan juga kan. Badan saya kedinginan. Saya samperin, "Permisi, Bang, ikut ngobrol, ikut nimbrung lah."
ikut ngangetin badan bang. Oh yaudah sini aja. Ditanya-tanya lagi tuh, gue tuh kenapa? Karena emang bener-bener pakaian sama muka gue tuh udah luka-luka terus kotor banget. Ditanya-tanya, saya ceritain lagi tuh sambil ditawarin rokok, dibikinin kopi, dibikinin susu jahe juga kebetulan. Terus udah tuh ngobrol kisaran lama, udah 1 jam sampai akhirnya ada rombongan yang dari Jakarta itu kisaran 15 orang. Mereka itu lintas dari Gunung Pangrango ke Putri. Nah, ada 2 orang yang nyamperin saya, nanya-nanya lah, bang, lu lihat pendaki cowok gak kisaran 15 tahun, katanya dia hilang dari sore katanya. Dalam hati saya tuh, waduh, lu salah orang nanyanya, gue aja baru hilang gitu kan. Terus ya udahlah, gak tahu bang, gak lihat, digituin kan. Cari aja mungkin masih ada di sekitaran Surken, kali aja masih ada sekarang. Oh yaudah bang, makasih katanya. Ya udah tuh mereka si pendaki 2 ini balik lagi ke rombongannya. Saya masih ngobrol sama si pendaki yang bikin perapian ini. Di situ udah mulai lama kan saya ngobrol di situ. Akhirnya saya mutusin buat pamit lah ke mereka. Bang, gua pamit ya, gua mau istirahat. Besok mau turun. Oh yaudah bang, mau ditemenin apa enggak katanya. Nggak usah bang, bisa sendiri. Oh ya udah katanya. Saya ke shelter, saya mulai tidur. Posisinya di shelter gak ada siapa-siapa. Saya tidur di pojok, ngadep ke si tembokan shelter. Jadi saya miring tidur bang. Nah di situ saya susah tidur, sampai akhirnya ngelenyap tidur kan. Tidur terus kebangun. Nah pas kebangun ini bang, saya ngerasa di pinggir saya kayak ada yang tidur juga gitu loh. Tahu kan maksudnya kalau di tenda tidur sama temen-temen di pinggir ada orang kayak gimana rasanya. Nah itu yang saya rasain. Lah ini di belakang ada siapa nih? Waduh agak panik juga kan. Ditengok tapi takut jump scare, takut makhluk yang saya gak mau lihat. Pas ditengok saya penasaran tuh bang tuh, bener-bener penasaran. Pas saya tengok baru sedikit nih dari ujung mata saya itu ada rambut bang, yang bener-bener kayak acak-acakan terus kayak gimbal gitu. Gimana sih? Pas saya tengok, itu rambut doang di pinggir saya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini di belakang apa ya? Saya panik, saya diem, meremin mata sambil baca-bacaan kan. Astagfirullahaladzim di situ. Saya mikirnya apa ini yang sosok yang tadi pagi nampakin ke saya ya, yang bisa dibilang kuntilanak yang di pagi itu. Ya udahlah, saya bodo amat, saya maksa tidur, itu gak bisa tidur lama. Sampai akhirnya saya tidur terus kebangun pagi kisaran jam 7 saya melihat jendela kecil di shelter itu udah terang. Alhamdulillah udah tidur. Pas saya nengok udah gak ada sosoknya. Udahlah, saya buru-buru tuh ninggalin si shelter ini. Saya samperin si ibu-ibu warung. Nah di si ibu-ibu warung ini ditawarin lah, ayo sarapan dulu katanya, buat turun ke bawah sarapan dulu, ngambil aja apa yang mau, ngambil aja, kalau mau bikin kopi bikin aja katanya. Enggak bu, gak usah makasih katanya. Udah makan dulu, dipaksa kan. Saya makan lah tuh gorengan, sehabis makan gorengan saya sambil naliin ini bang, sendal saya yang putus. Saya taliin tuh, si ibu-ibu warung merhatiin, lagi ngapain katanya. Ini bu, sendal saya putus. Waduh, udah pakai sendal ibu aja, itu taruh di sini katanya. Gak apa-apa emang bu, gak apa-apa, udah pakai aja katanya, buat kamu katanya. Ya udahlah, di situ saya dikasih sendal, terus udah sarapan juga kan, dikasih gorengan, sama dititipin uang bang. Nih buat kamu katanya, buat ongkos katanya, sebesar 50.000. Waduh kata saya tuh, ternyata orang masih banyak yang baik ya kata. Alhamdulillah gitu kan. Ya udahlah, saya di jam 7 lewat saya mutusin buat turun ke bawah dari Surken Barat itu, dari si warung ibu itu. Saya pamitan, bu makasih banyak ya, basa-basi terus. Ya udahlah, saya ninggalin si warung itu, saya lanjut buat turun. Di perjalanan di Surken itu sampai si pintu Surken, sampai pos 5 itu saya mikir aja, alhamdulillah saya masih bisa balik lagi ke Surken, terus masih sehat, masih diberi kesempatan lagi lah, bener-bener kayak udah dikasih kehidupan kedua lah bang di situ.
sambil nangis kan, sendiri nunduk aja jalan. Sampainya di pintu surken tuh banyak orang lah yang nanya, "Bang, temen lu kemana bang, lu kesini sendiri apa gimana?" katanya. "Oh ada kok bang, teman gue udah duluan berdua di depan." "Oh yang bener bang?" "Iya bener." "Oh yaudah bang, hati-hati bang, karena setiap orang yang ngelewat terus ngeliatin gue tuh bang, kayak yang dari atas sampai ke kaki itu bener-bener kayak gini loh, kayak diliatin dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh bener-bener diliatin, karena mereka aneh kali ya, pakaian kotor, terus luka-luka." Dari si pintu surken itu pos 5 itu saya akhirnya mutusin buat lanjut turun bang, bener-bener lanjut turun, pengen cepet-cepet buru sampai cepet-cepet sampai bawah. Terus sesampainya di pos 4 seperti biasa masih ada orang yang nanya lagi. Ya udahlah saya jelasin lagi, temen gue udah duluan bang, temen gue udah duluan. Ya udahlah pos demi pos saya lewatin sampai akhirnya sudah dilewat pos 3 ada orang yang manggil-manggil saya lah. Bang sini dulu, karena mereka melihatnya mungkin kasihan kali ya, pakaian gua kotor terus gimana, nanyain lah, "Bang lu kenapa kayak gini?" Sambil ditawarin, "Bang rokok gak? Makan nih, makan, gue punya makanan," katanya. Ya udahlah di situ ngobrol-ngobrol lagi, saya jelasin lagi dari awal. "Oh yaudah bang, hati-hati," katanya. "Makasih juga nih," kata gua tuh, udah dikasih makanan, udah dikasih logistik kalian." "Oh yaudah bang, aman aja," katanya. Mereka mutusin buat naik lagi ke atas. Nah si dua orang ini mutusin buat naik ke atas. Itu tuh mereka tuh tektok bang, tektok buat naik ke atas. Ya udah saya juga pamitan buat turun lagi ke bawah. Sesampainya di pos 1 saya udah lewatin, pos ojek saya lewatin. Itu saya bener-bener ngepush lah turun, nggak pakai rest lagi deh. Abis dari situ bener-bener turun ke bawah sampai akhirnya saya sampai perkebunan warga. Di perkebunan warga itu ada orang yang nanya kayak warlock lah, petani. Kenapa katanya. "Oh gak kenapa-napa mang, aman. Oh yang benar katanya. "Bener bang," kata saya itu. "Oh ya udah hati-hati aja ya bang." "Iya," kata turun lagi sampainya di ketemu warung. Nah saya kan ingat tuh dikasih uang. Nah si uang itu tuh saya beliin rokok sama minuman dingin lah, karena bener-bener aus banget. Terus gak nemuin rokok yang saya biasa beli kan, tuh saya senang banget tuh, alhamdulillah masih bisa ngerasain ngerokok seenak ini lagi, terus minuman yang seger banget nih kayak gini lagi. Udahlah saya abis beli rokok terus di warung itu tuh saya mutusin buat lanjut turun lagi ke base camp nih. Nah saya turun sampai bawah, orang-orang tuh ngeliatin terus bang, pada ngeliatin aja, semua pandangan tuh kayak, soalnya pas saya ngelewatin pos Simaksi aja itu ada orang-orang yang lagi yasinan, terus ada yang lagi registrasi. Itu semuanya yang lagi yasinan juga langsung ngecilin suaranya lah sambil ngeliatin saya. Kata saya tuh, "Ini ada apaan sih pada ngeliatin mulu?" Kata sana tuh. Ya udahlah saya irawin terus lanjut sampai sesampainya di base camp. Nah di base camp tuh saya udah ngeliat motor kakak saya, motor teman-teman saya. Waduh kok rame di base camp tuh, ada kakak saya segala. Nah posisinya itu base camp tuh di bawahnya rumah si bapak yang punya base camp ini. Nah di atasnya yang dijadiin base camp. Pas saya naik ke atas buka pintu, itu ada kakak saya semua lagi bikin lagi pada ngobrol lah, bikin buletan gitu kan, bikin buletan sampai akhirnya pada diri semua tuh bang. Ada yang bilang alhamdulillah, ada yang bilang astagfirullah, katanya sambil astagfirullah, akhirnya katanya ketemu juga nih anak, alhamdulillah katanya. Saya di situ dipeluk tuh bang sama kakak saya yang cowok. Di situ yang tadinya saya gak mau nangis, sampai ke bawah sampai ke bawah suasana lah. Jadi saya ikutan nangis tuh di situ, sampai ikutan nangis terus ditenangin. Nah abis itu tuh ya udah tenangin dulu katanya. Dikasih minum air hangat, terus diajakin ngobrol lah, terus dikasih tahu juga nih sama si bapak basecampnya. Diceramahin dulu lah, maksudnya kemarin udah dibilangin katanya jangan naik sebelum maghrib, nanti aja kalau naik sesudah maghrib, digituin kan. Nah terus dikasih tahu juga si bapak basecamp ini udah laporan ke pusat, katanya kalau sekiranya kamu nggak diketemukan jam sore, jam 6 lewat, ini tim SAR udah mau pada turun katanya. Oh gitu ya.
Untungnya kamu jam itu saya turun nyampe base camp tuh sekitaran jam setengah 10 bang, setengah 10 pagi saya udah sampai. Sekiranya kamu jam sore belum turun, ini evakuasi gede-gedean bakal pada naik nih ke atas katanya nyariin kamu. Tapi alhamdulillahnya kamu udah nyampe base camp duluan, terus dengan keadaan selamat katanya. Terus bapak juga udah laporan ke kuncian gunung sini, katanya kamu tuh udah ditandain. Dari semalam tuh kamu udah ditandain. Emang si penghuni yang penguasa situ tuh suka sama Sanu katanya. Makanya kamu tuh disuruh buat netep di gunung ini katanya. Waduh, kata Sanu tuh sambil bercanda ke si bapak base camp. Waduh jangan atuh pak, masih muda gini gitu kan. Di situ ya udahlah diceritain. Pas lagi dikasih tahu kan itu pas di base camp itu teman juga ngasih tahu nih, kemarin tuh kita udah nyari lu dari mulai jam 9. Kenapa lu jam 9 belum balik-balik? Kita mulai panik tuh di situ katanya. Si Dapa sama si Randy ini tuh udah mulai nyari tuh. Mereka nyari sampai jam 1 nggak ketemu juga tuh bang. Mereka udah bilang katanya gue udah masuk ke hutan yang lu maksud, katanya yang lu tempat BAB. Kita teriak-teriak gak ada sultan, gak ada apa katanya. Ya udahlah kita mutusin buat turun buat laporan. Nah mereka ngomong gitu. Oh ya udah gak apa-apa, alhamdulillah. Gue juga maksudnya gini ya bang ya. Teman gue yang satu baru nih si Randy ini, terus si Dapa mah emang udah sering. Nah sekiranya mereka berdua si Dapa ini laporan turun ke bawah, si Randy disuruh stay di tenda, ya saya mikirnya takutnya kenapa-napa dia juga kan, baru awal banget, baru 2 kali lah naik gunung dia. Kalau misalnya disuruh stay kayak gak mungkin lah. Terus saya mikirnya oh ya adalah gue mah bisa ini sendiri turun ke bawah. Nah di situ udah tuh sampai akhirnya dikasih tahu di ceramahin lagi itu, bener-bener ceramahin jangan gitu-gitu lagi. Terus kakak juga minta apa, makasih lah ke si bapak basecamp udah diusahain udah apa. Nah paling gitu aja sih bang. Oke, diminum dulu bang, silakan kopinya. Nah jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Sanu ini saat naik Gunung Gede ya bang. Iya. Yang dimana Bang Sanu terpisah sama rombongannya, terus nggak tahu arah balik ke tenda lagi gitu kan ya. Nah memang dalam obrolan ini gue nggak mau nyenggol pihak ranger, gue nggak mau nyenggol pendakinya, gue nggak mau nyenggol kuncen dan sebagainya gitu kan. Tapi belajar dari pengalaman Bang Sanu gitu kan ya. Jangan sampai yang dirasakan oleh Bang Sanu nih dialami juga oleh teman-teman gitu kan ya. Oke, berbicara, kita kan ngomongin pendaki tersat dulu nih ya kan. Atau mungkin angka kecelakaan di gunung gitu kan. Kalau menurut gue, asumsi gue, angka kecelakaan tinggi di gunung itu adalah gunung itu yang memang banyak pendakinya. Ya. Satu, itu kan karena oknum pendaki itu sendiri menganggap bahwa gunung ini rame, gunung ini ada warung, gunung ini ya pendek gitu kan. Alhasil kan kita merasa sombong, terus kemudian persiapan kurang, disitulah terjadi angka kecelakaan di gunung gitu kan. Karena ada juga yang beragama, gunung yang ekstrim kok yang banyak pendaki, mohon maaf, yang meninggal tersat gitu kan. Buktinya kalau kita bandingkan dengan 7 puncak tertinggi di Indonesia gitu kan, contoh misalkan di Raung gitu kan, walaupun banyak pendaki yang di situ, tapi angka kecelakaan nih minim gitu kan. Karena gue mau naik gunung yang ekstrim nih gitu kan, gue persiapan harus mateng nih gitu kan. Ekstrim itu bukan berarti gunung itu tinggi, gunung itu susah, tapi ekstrim itu walaupun tuh gunung itu rendah tapi persiapan kita kurang, itu ekstrim juga kan gitu ya. Logika sederhananya gitu ya. Oke. Terus kemudian masalah yang ke Kisalo nih bang ya kan. Oke, berarti titik awalnya Sare itu ketika lo BAB, ya kan? Nah, BAB ini kan pasti pendaki tuh sekitar 10 meter atau 20 meter dari lokasi tenda lah gitu kan. Pasti nggak mungkin di samping tenda, nggak mungkin belakang tenda gitu kan ya. Nah tapi ketika mau balik lagi ke tenda malah jalan tuh hilang. Iya, ketutup. Nah, nongol-nongol di Puncak Gede arah ke Pangrango. Iya, di jalur yang tanjakannya itu. Berarti di kalau kita dari Surken Timur tuh sebelah kirinya ya berarti ya. Situnya di punggungan itu ya. Oke. Barat itu gue lupa nih, barat timur tuh, barat tuh yang baru keluar Surken bukan sih apa? Yang di ujung bang. Oh yang di ujung tuh berarti yang
dekat mata air ya? Mata air. Di situ ya? Iya. Oke, makanya tadi abang ke Punggungan turun gitu kan ya? Itu gak tahu di mana. Oke, kalau lanjutin mungkin bisa ke arah Salabintana gitu, Salbin gitu kan ya? Mungkin. Oke, makanya kan tadi abang sempet nongolnya kan di arah mau ke Cibodas gitu kan, Punggungan gede tapi mau ke arah Cibodas. Iya. Bukan Cibodas, Pangrangonya gitu kan ya. Oke. Nah, gue pengen tahu POV dari temen lo nih bang. Ketika lo nyasar, berapa jam berarti kira-kira nyasarnya tuh? Dari jam berapa ke jam berapa akhirnya ketemu pendaki? Dari jam 6 pagi sampai mau isya lah itu ketemu 12 keluar. sampai 13 jam Iya. lah ya. Oke. POV temen lo tuh kan ke puncak tuh. Ya. Iya kan? Terus ketika lo nggak balik-balik lagi ke tenda, dia ngapain tuh bang? Ya awalnya mereka santai-santai aja. Sejam pertama masih santai-santai aja tuh. Mereka sarapan katanya biasa. Sampai jam 8 ditungguin masih gak ada. Sampai jam 9 lah. Di situ mereka panik bang. Kayaknya, wah ini si Sanu kok gak balik-balik nih. Sampai akhirnya mutusin mereka tuh nyari lah gitu kan. Oh sempet nyari. Oke. Nyari, gak ketemu-temu juga kan. Nah sampai akhirnya mereka tuh mutusin buat laporan ke bawah berdua. Laporan ke base camp. Iya, ke base camp. Base camp GP. Oh itu yang di bawah itu ya. Iya. Oke. Dia tuh temen lo nyampe di base camp jam berapa bang? Nyampe di base camp tuh mereka turun jam 2. Mau maghrib kali ya? Mau maghrib lah. Mau maghrib. Kata Laporan mereka, tuh. Laporan tuh langsung. Bahwasanya gue rombongan ini naik bertiga, temen gue belum turun dan nggak tahu gitu Iya, ya. sempet dimarahin Laporan. juga bang itu bang mereka. Temennya yang berdua. Udah laporan, baru di base camp. Iya. Nelfon keluarga. Nelfon keluarga. Karena deket, kasih itulah. Iya. Oke, itu malamnya. Berarti malam tuh berarti POV lo tuh baru ketemu pendaki, 2 pendaki itu di atas tuh. Yang 4 pendaki. Oh, 4 pendaki gitu Iya, kan ya. ketemu. Temen udah nyampe di base camp, nelfon keluarga lo nya ada di ketemu 4 pendaki tuh gitu kan ya. Nah, terus ketika lo akhirnya ketemu sama pendaki lain dan gue udah nggak nyasar gitu kan ya. Kenapa malam itu nggak lo mutusin turun? Atau mungkin sama rombongan pendaki, bang gue ikut turun bang gitu. Nah, awalnya udah ada kepikiran gitu sih bang, langsung ikut rombongan orang lain yang turun. Nah, cuman fisik saya udah bener-bener capek, terus saya juga kaki udah gak kuat karena udah baret-baret luka, terus nginget lagi gak pakai alas kaki, kayak mikir, wah gak memungkinkan nih, bahaya juga. Makanya saya mutusin buat istirahat dulu semalam. Karena ya kalau pagi kan dan lo juga udah tahu jalur itu gitu ya. Oke, nah ketika lo mutusin untuk nggak turun karena kan mengingat kondisi kan ya kalau vaksin dan tadi kan nggak bawa senter, nggak bawa papan gitu. Terus sepatu juga kan mungkin dibawa sama temennya, lo cuma pakai yang tadi jelasin cuma pakai sendal karena kan yang tadi BAB itu kan pakai sendal gitu kan ya. Nah saat itu lo sempet nyampein pesan nggak bahwasanya tolong ke pendaki yang turun ya, kalau turun tolong rombongan ini gue di sini dulu gitu. Enggak sih bang. Oke. Nah, karena kan emang apa ya? Mereka turunnya udah hari kemarin ya kan? Enggak pas malamnya misalkan. Malamnya nih lo kan tidur nih atau terus kan biasanya disuruhkan tuh ada yang bawa ransel pasti ada turun tuh. Lo nyampein pesan yang misalkan, bang tolong kalau misal mau turun tolong sampein ke base camp gitu. Gue udah di sini nih gitu rombongan ini gitu. Enggak kepikiran sih bang. Enggak kepikiran. Yang penting ya udah saya selamat dulu ya, istirahat dulu bawah, gitu ya. Gitu, ya. Oke. Nah terus kemudian juga masalah makanan juga kan yang tadi begonia dan sebagainya. Teman-teman juga harus tahu nih tumbuhan mana aja yang harus dimakan. Amit-amitnya kan bukan nyasar sih amit-amitnya kita kekurangan logistik gitu kan ya. Jangan sampai nih ilmu survival ini kepake. Kalau kepake kan berarti udah darurat kan gitu kan. Jadi ilmu ini jangan sampai kepake gitu kan. Nah terus kemudian nih kan lo sempat nemuin jalur air ya kan, terus ada aliran air gitu kan. Kan ada juga nih beberapa argumen yang mengatakan kalau nyasar itu ikutin jalur air ya kan ada tuh ya. Kalau gue sih bukan bener tapi kurang tepat lah, karena pasti kita beranggapannya air itu kan pasti ke bawah ya kan. Tapi kan kita nggak tahu di bawah itu entah itu ada curug, entah itu ada patahan, entah itu ada apa gitu kan. Alhasil kita nggak bisa ngelewatin jalur itu gitu kan ya. Terus juga yang tadi gue sepakat juga bahwasanya kalau nyasar kita ke titik tertinggi gitu kan. Syukur-syukur tuh puncaknya. Jadi kita bisa ngeraba lagi nih. Analogi sederhananya misalkan teman-teman semua pernah Gunung Gede,
terus dari Surken gitu kan. Kalau dari bawah kan banyak jalur tuh sebenarnya untuk sampai ke puncak kan tuh. Ada yang lewat batu-batuan, ada sebelah kanan lewat tanah akar, tapi kan ujungnya ke puncak, ya kan. Tapi kalau dari atas kadang ada juga tuh, karena di jalur batunya itu rame, ya kan, dan macet. Banyak kan pendaki yang motong-motong jalur tuh, karena bukan motong jalur ya, udah ada jalurnya, tapi jalur akar. Iya. Ikut-ikutin pasti yang seharusnya pintu masuknya di mana, dia keluarnya di mana tuh. Nah, analoginya kan gitu ya, kalau kita semakin turun, semakin melebar kan gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua kalau amit-amitnya nyasar gitu kan ya, usahakan dicari titik tertingginya gitu kan ya. Oke, nah kan abang turun tuh di ngelewatin pos jaga dulu kan. Iya. Abang lapor dulu gak tuh? Enggak. Oke. Langsung bablas aja. Bablas, karena bener-bener pengen udahlah sampai bawah gitu kan. Oke. Sampai base camp. Pas bablas itu sempat diberhentiin dulu gak tuh sama? Atau mungkin gak ada orang di situ? Lagi ribet lah, banyak yang registrasi. Oh, oke. Maksudnya abang tadi nggak nyampein bahwasannya ini gue udah turun gitu ya. Oke. Nah, sampai hari esoknya belum ada tanda-tanda pencarian tuh dari tim ranger gitu. Katanya sih bakal diadain pencarian kalau misalnya saya pukul 5 atau maghrib belum ketemu, bakal diadain pencarian. Ya. Dan di hari itu ternyata ada yang pendaki umur 15 tahun hilang juga. Nggak tahu itu kabarnya kayak gimana sekarang. Oke. Nah, terus kemudian sempat curigain nggak sama pendaki yang hilang itu? Kan pasti kelihatan tuh abang udah lusuh gitu. Terus kemudian tadi ciri-cirinya kan tadi pakaian udah kotor gitu. Lo sempet diinin nggak sama pendaki-pendaki lain tuh? Ya paling ditanya-tanya doang sih bang. Tanya-tanya doang? Kayak itu doang sih mereka. Oke. Nah, kira-kira ngerasain kayak disasarin tuh gara-gara apa sih bang? Kira-kira nih ini mah. Apa mungkin karena penglihatan, karena malam gitu kan, seharusnya keluar lewat sini, nggak kelihatan, jadi kemana-mana, atau gimana kira-kira nih? Kira-kira aja nih, asumsi aja nih. Bingung juga soalnya, itu kayak ya udah aja, emang kayak udah disetting gitu. Oke, kayak mungkin ya kita berbicara logika mungkin karena malam ya, karena malam mungkin nggak kelihatan kan, kadang kita masuk lewat mana, keluar lewat mana kan, karena ya tadi penglihatan itu. Tapi ini fungsinya mengobservasi suatu tempat gitu kan, ketika teman-teman semua mau contoh kecilnya tadi mau BAB gitu kan, harus tahu nih posisi spotnya di mana, lewat mana gitu kan, jangan sampai asal terobos pas balik gue lewat mana tadi ya, nah bingung gitu kan nih. Minimal kalau mau BAB yang udah ada jalurnya lah gitu, jalurnya tuh dalam artian jalur biasa pendaki buat BAB tuh gitu kan. Kadang emang baru berapa meter udah nggak kelihatan langsung di situ tuh. Padahal kan nggak gitu juga, agak masuk ke dalam lah gitu kan, karena angin kan aroma bau juga gitu kan ya, apalagi bau tokai gitu kan. Oke. Bang, ya syukur-syukur ya, alhamdulillah kan ketemu nih, udah turun gitu kan ya. Tapi pihak keluarga beranggapan lo udah dinyatakan hilang apa gimana tuh? Udah. Bahkan sempat udah ngaji. Udah diajiin. Nah, diajiin tuh dalam artian diajiin untuk biar lo balik apa? Ya udah pasrah pihak keluarga nih. Biar gue balik bang. Biar balik. Berdoa buat pulang lah gitu, biar ketemu. Oke. Nah kan ini juga ada kepercayaan nih. Tadi kan abang sempat bilang gue berdoa ke Raden Bambang Prebrator, bukan? Raden siapa tadi bang? Surya Kencana gitu kan. Kenapa abang tiba-tiba kepikiran ke situ? Kenapa abang nggak, gue berdoa sama Tuhan deh gitu? Ya mikirnya gini kayak lewat wasilah beliau, biar cepet dikabul lah gitu. Makanya Al-Fatihah tuh buat beliau gitu ya. Oke. Nah ini kan tadi kan balik lagi kepercayaan tertentu gitu kan nih. Ada yang ya udah mungkin psikologisnya lagi gara-gara ini nih mungkin gitu kan nih, gara-gara gaib langsung ke gaib juga gitu kan. Tapi yang harus diambil kesimpulannya tadi, ketika teman-teman semua nyasar ya usahakan jangan panik satu gitu kan. Terus kita tahu nih makanan apa aja yang bisa dimakan. Terus kemudian yang
observasi tempat gitu kan. Terus apa aja yang harus kita makan dan sebagainya itu harus juga tuh poin pentingnya tuh, dan jangan sampai yang tadi terpisah dari rombongan dan lain sebagainya. Ini kan bukan terpisah, tapi emang memisahkan diri buat berak kan Bang? Iya kan, bener iya, Bang? Bener. Masa emang memisahkan diri, lo kalau nggak memisahkan diri bau lah temen lo, iya kan? Bener, memisahkan diri, mengasingkan diri gitu kan untuk ritual BAB itu gitu kan ya. Oke, Bang, sebelum ditutup nih Bang, videonya nih Bang, kira-kira nih Bang, lo punya pesan nggak untuk teman-teman semua nih yang mungkin dalam waktu dekat ini mau naik gunung juga gitu loh Bang? Simpel aja sih Bang, harus persiapan matang-matang. Jangan pernah nyepelein gunung, walaupun gunung itu rame atau gimana. Ya udahlah, pokoknya jangan nyepelein gunung. Gunung itu bukan tempat bermain gitu Bang. Ya. Oke, berarti jangan sepelekan gunung gitu ya. Semua gunung. Semua gitu gunung. Kan. Jangan sampai yang tadi gue bilang di awal, gunung ini rame, gunung ini ada banyak warung, gue gini aja deh, kan gitu kan. Itu yang malah memperremehkan gunung itu. Memperremehkan gunung otomatis memperremehkan resiko juga tuh biasanya tuh gitu kan. Dan banyak juga, apalagi di long weekend kemarin, apalagi di Sabtu Minggu, terus cuaca juga lagi ekstrim gini kan, banyak yang pendaki kedinginan, banyak pendaki yang dievakuasi, banyak yang kena badai gitu kan, banyak lah pokoknya kalau resiko di gunung tuh. Oke. Ya wis, gue rasa cukup pada video kali ini ya teman-teman semua. Kita doakan semoga Bang Sanu nih sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur dan juga murah rezeki. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah gitu kan. Panjang umur, murah rezeki dan juga sehat selalu. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Sanu ini bukan untuk nakut-nakut nih teman-teman semua ketika mendaki gunung gede, Bang ya, Gunung Semeru, Gunung Raung dan sebagainya gitu kan ya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang si buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you banget Bang ya. Alhamdulillah. Bungkus.